Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara kita memindahkan atau menanam pohon pisang. Jadi bisa sobat lihat di sini, ini adalah pisang uli, dan pisang uli ini akan saya pindahkan ke kebun yang bawah atau bagian pinggir kampung. Dan ini cukup besar untuk pohonnya. Dan untuk caranya di sini kita akan gali untuk pohon pisangnya, dan untuk daunnya tidak kita pangkas kecuali daun pisang yang ada hamanya atau ada ulatnya. Untuk penggalian tanahnya di sini kita usahakan kita beri jarak agar akarnya bisa kita bawa. Jadi minimal kurang lebih setengah jengkal dari bongkol pisangnya. Ini bertujuan agar pohon pisang tidak layu dan masih ada nutrisi yang masih tersisa di sisa tanah yang kita ikutkan. Jadi tanahnya kita bawa kurang lebih setengah jengkal dari bongkolnya, dan akarnya juga jangan kita pangkas. Dan untuk penggalian lubangnya di sini karena cukup besar, di sini akan saya buat untuk kedalamannya kurang lebih 2 tebal pacul. Jadi kita buat kurang lebih 2 tebal pacul karena di sini untuk pohonnya agak besar. Dan setelah penanaman di sini jangan lupa kita siram karena sekarang kebetulan musim kemarau. Jadi kita siram minimal 1 hari 1 kali kalau kita tanam pada musim kemarau. Dan di sini akan saya contohkan yang kedua. Jadi ini batang yang kedua, dan ini cukup besar untuk pohonnya. Di sini saya ambil contoh seperti ini. Jadi untuk akarnya kita tidak pangkas sama sekali, dan untuk tanahnya masih kita ikutkan kurang lebih setengah jengkal dari bongkolnya. Dan untuk anakan pisangnya di sini tidak saya ambil, jadi sengaja kita bawa kalau memang itu ada untuk anakannya. Walaupun pohon pisang ini agak kecil, biasanya untuk anakan suka ada. Jadi untuk pisang uli cukup banyak untuk anakannya. Nah, untuk anakannya jangan kita pangkas atau kita patahkan. Dan untuk daunnya juga di sini benar-benar tidak kita pangkas. Jadi kita ikutkan seperti ini. Kita pangkas yang bagian bawah saja. Dengan cara seperti ini, insya Allah pohon pisang yang kita tanam akan lebih cepat perkembangannya. Yang penting untuk batangnya, untuk selagi membawanya di sini aman, tidak jatuh atau tidak patah untuk batangnya, atau tidak terluka untuk kulit-kulitnya. Nah, kalau memang ada sedikit cedera, biasanya daunnya akan banyak yang layu, atau bongkolnya cedera, itu akan layu. Dan di sini jika memang kita perlukan, ini kita topang seperti ini. Jadi kita topang seperti ini. Ini dikhawatirkan nanti kalau musim hujan banyak angin, biasanya pohon pisang banyak yang roboh. Jadi kita ikat seperti ini, kita buat penopang. Dengan cara seperti ini akan lebih aman untuk penanaman pohon pisang. Jadi di sini kebetulan saya tanam
waktu kemarau, jadi belum ada hujan. Di sini saya beri penopang, ditakutkan nanti setelah tanam ini mendadak musim hujan. Jadi kita beri penopang agar lebih aman. Dan di sini akan saya ambil contoh penanaman pohon pisang yang batangnya saya pangkas. Kebetulan untuk bibitnya atau pohonnya di sini saya ambil agak jauh dan agak susah. Jadi terpaksa saya potong. Ini ada kurang lebih 2 batang yang di bagian sini atau 2 pohon. Ini saya pangkas semua karena untuk bibitnya ini agak jauh. Dan biasanya kalau seperti ini yang lebih cepat tumbuh ini bagian bawah. Malahan kadang-kadang yang bagian atas tidak tumbuh sama sekali. Jadi yang tumbuh itu yang dari bagian bawah. Jadi anakannya. Ini kalau kita pangkas. Ini adalah hasilnya. Berbeda dengan kita sisakan daunnya atau tidak kita pangkas untuk daunnya seperti ini. Ini rata-rata akan lebih cepat. Yang penting bagian akar tanahnya kita ikutkan. Dan daunnya jangan kita pangkas. Kita pangkas nanti setelah ada yang layu. Dan cara seperti ini menurut saya akan lebih cepat dibanding kita potong untuk batangnya. Atau kita pangkas untuk daunnya. Saya memilih cara yang seperti ini. Dan bisa sobat lihat, ini batang pisang yang saya pangkas. Perkembangannya sangat jauh dengan pohon pisang yang diikutkan untuk daunnya. Jadi nanti akan saya ambil perkembangannya. Jadi memang berbeda, ada yang tumbuh daunnya, ada juga yang tidak, malahan tumbuh dari bagian tunasnya. Dan sekarang bisa sobat lihat untuk anakannya ini sudah mulai tumbuh. Dan ini sudah saya tanam mungkin kurang lebih 1 bulan. Dan daunnya sudah normal, ada 2 helai yang kering, ketiga ini patah kering di tengah, dan sisanya ini sudah mulai beberapa batang yang tumbuh untuk pelepahnya. Dan dengan cara seperti ini kita harapkan ini akan lebih cepat bisa berbuah. Ini cara yang pertama yang saya unggulkan, saya pakai. Dan sekarang kita akan lihat perkembangan pohon pisang yang kemarin kita tanam. Ini sudah menginjak kurang lebih bulan ketiga. Jadi setelah saya tanam ini kurang lebih 3 bulan. Dan bisa sobat lihat di sini memang saya tanam di sebelahnya yaitu pohon singkong. Dan kita lihat beberapa contoh penanaman yang saya pangkas. Bisa sobat lihat, ini yang saya pangkas, ada yang tumbuh di pertengahan yang saya potong. Mungkin ini pohonnya cukup bagus, sangat subur. Jadi dia bisa tumbuh setelah saya potong. Dan yang kedua, ini malah tumbuh dari bawah. Jadi yang tumbuh itu tunasnya. Kebetulan waktu itu saya ingat untuk
batangnya memang sudah kekeringan, jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita pangkas, ini yang akan tumbuh yang dari bagian bawah, karena ini pohonnya tadinya kurang begitu sehat. Jadi setelah kekeringan, karena waktu itu musim kemarau, dan kita lihat pohon-pohon yang lain. Di sini daun-daunnya tidak saya pangkas kalau yang ini. Jadi tidak saya pangkas, dan perkembangannya bisa sobat lihat. Ini sudah mulai menambah untuk pelepahnya, untuk daunnya. Pohon ini juga bisa sobat lihat, ini sangat sehat. Dan kita akan lihat perkembangan yang di bagian atas yang kemarin kita tanam, yang paling pertama. Kita akan lihat perkembangannya. Dan yang kemarin yang bagian atas yang batangnya ada 2 pohon yang saya tanam, bisa sobat perhatikan malah tidak tumbuh sama sekali untuk bagian atasnya. Ini yang kemarin 2 pohon yang saya pangkas, jadi sama sekali tidak tumbuh, tumbuh juga sedikit dan kering, malahan tumbuh di bagian bawah. Ini ada bakal tunasnya di bagian bawah, dan ini juga sama, ini sudah mulai tumbuh dari tunasnya. Tapi untuk pohonnya di sini malah mulai mengering. Ini resikonya kalau kita potong untuk batangnya waktu penanaman. Pada intinya, kalau penanaman kita pangkas daunnya atau kita potong, biasanya yang jadi yang bagian bawah, itu kebanyakan. Berbeda dengan daunnya kita biarkan, ini malah lebih sehat. Sobat bisa lihat, ini pertumbuhannya ini sangat baik. Jadi sama sekali, mungkin hanya sedikit sekali keterlambatannya, namun saya perhatikan ini sangat bagus. Jadi pertumbuhannya sangat bagus, apalagi setelah tanahnya bawahnya ini kita beri sampah, ini sangat bagus. Dan insya Allah ini akan cepat berbuah. Dan kita akan lihat pohon yang pertama yang saya tanam. Dan ini pohon yang pertama saya tanam, yang saya pindahkan dari bagian atas. Sekarang usianya kurang lebih 3 bulan. Mungkin bisa sobat lihat, walaupun tidak begitu jelas karena kebetulan siang hari. Ini sudah cukup besar untuk buahnya. Jadi sudah ada berapa, ada kurang lebih 6 sisir. Jadi untuk buahnya sudah 6 sisir. Walaupun tidak begitu besar untuk buahnya, ini sudah bisa menghasilkan buah. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita panen untuk buahnya, dan mudah-mudahan bagus. Jadi setelah 3 bulan ini sudah bisa berbuah. Memang waktu itu kita tanam pohonnya sudah cukup tua. Dan yang perlu dicatat di sini, kalau waktu itu saya pangkas untuk daunnya, kemungkinan ini belum berbuah. Bisa jadi dia yang jadi itu di bagian bawah, di bagian tunas. Itu yang harus kita catat. Jadi perbedaan antara kita ikutkan daun dengan tidak itu sangat jauh menurut saya untuk perbedaannya. Pertumbuhannya juga cukup jauh.
Kita lihat di bagian bawah. Di sini tunasnya sudah cukup besar. Jadi di samping dia berbuah, dia sudah muncul tunasnya atau anakannya. Ini ada dua anakan yang sudah muncul. Dan perkembangannya ini cukup sehat menurut saya, sangat sehat. Karena penanaman baru, tapi ini sudah bisa mengeluarkan, sudah berbuah. Dan di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa penanaman dengan menyertakan daun itu menurut saya lebih efektif, lebih bagus, dan lebih cepat pertumbuhannya dibanding dengan kita pangkas daunnya atau kita potong untuk batangnya. Apalagi bagian bonggolnya itu malah agak lama. Nah, mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.